Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast BEM FIK UMS 2025. Tema podcast hari ini adalah Sosma Connect. Perkenalkan, aku Nanda dari Departemen Medkominfo, dan hari ini aku senang banget bisa nemenin Departemen Sosma untuk melakukan podcast. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial nih dari Departemen Sosma BEM FIK UMS. Dan kita bakal ngobrolin topik yang seru. Jadi bisa disaksiin ya sampai akhir. Sebelum masuk ke dalam pembahasan lebih lanjut, boleh dong memperkenalkan diri dan menyapa penonton, Kak? Oke, halo teman-teman, kenalin nama aku Nurbaiti Fitria, biasa dipanggil Tia. Aku dari Prodi Kesehatan Masyarakat Angkatan 2023 sebagai Kepala Departemen Sosial dan Pengabdian Masyarakat Sosma. Oke, halo Kak Tia. Halo Kanada. Gimana kabarnya? Alhamdulillah. Udah makan? Belum. Belum, tapi harus tetap semangat ya Kak untuk melanjutkan podcast. Pembahasan kita sekitar 15 menit aja kok. Iya, pastinya dong. Oke, siap. Departemen Sosma ya. Sebelumnya, Departemen Sosma nih setahu aku ya, departemen yang paling banyak peminatnya. Benar nggak sih Kak? Waduh, iya benar. Wow, браво, босс, браво, ты лучший. Oke, kalau gitu boleh dong dijelasin sedikit tentang Departemen Sosma itu apa sih? Oke, Sosma sendiri itu adalah sosial dan pengabdian masyarakat. Jadi nanti melatar belakangi tentang kegiatan sosial dan kegiatan pengabdian masyarakat secara langsung. Oke. Kalau gitu tanpa berlama-lama, aku langsung masuk ke pertanyaan inti aja ya Kak. Sebenarnya pertanyaan pertama, Departemen Sosma ini ada berapa anggota dan boleh dong dijelasin ada siapa aja sih? Oke, dari Departemen Sosma itu ada 5 nih Kak. Yang pertama itu ada aku, Tia, sebagai Kepala Departemen. Yang kedua ada si Najwa sebagai Sekretaris Departemen. Selanjutnya ada Clarita, ada Dava, sama Mas Anas sebagai Staf Departemen. Oke, dari Departemen Sosma ini semuanya seangkatan, seprodi, apa gimana Kak? Kalau buat angkatannya itu ada angkatan 23 ada 2, angkatan 24 ada 2, dan angkatan 22-nya ada 1 nih Kak, Mas Anas. Semuanya seprodi apa beda-beda Kak? Buat prodinya itu yang 4 orang itu ada Kesmas, satunya itu ada Gizi dari Najwa. Oke. Selanjutnya mungkin pertanyaan kedua, Departemen Sosma itu prokernya apa aja sih Kak? Boleh dijelasin dong? Oke, proker dari Departemen Sosma sendiri itu ada 5 Kak. Yang pertama itu ada Sebar. Sebar itu Semarak Berbagi di bulan Ramadan. Yang kedua itu ada Dondar. Dondar itu donor darah bekerja sama PMI. Terus selanjutnya ada FIK Peduli. FIK Peduli itu kayak donasi secara online atau offline untuk korban bencana alam. Terus yang selanjutnya itu ada PPO Pengmas. PPO Pengmas itu kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Terus selanjutnya yang terakhir itu ada Pesan Desa. Pesan Desa itu peduli kesehatan di desa bidaan. Udah. Oke, kan prokernya Departemen Sosma ini ada 5 orang. Ada 5 maksudnya. Iya. Dan pengurusnya Departemen Sosma juga ada 5 orang. Iya. Berarti masing-masing prokernya dipegang sama 1 orang ya? Betul, jadi 1 orang 1 proker penanggung jawab. Oke. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Sejauh ini proker yang udah berjalan dari Sosma itu apa aja sih Kak? Oke, buat sejauh ini tuh yang baru berjalan baru 2 sih Kak. Yang pertama itu ada Sebar. Sebar itu ya berbagi takjil di bulan Ramadan itu tadi. Itu tuh dilakuin sama Sosma Ormawa Sekama FIK. Jadi nanti habis Sebar itu kita buka bersama sama Sosma Sekama. Terus yang kedua itu ada donor darah. Donor darah itu juga bekerja sama Ormawa Sekama juga. Oke, berarti yang Sebar dan Dondar ini termasuk proker Sekama ya Kak? Iya benar. Berarti ada 2, berarti Sosma punya 2 proker Sekama? Enggak, buat
proker Sekama itu ada 3. Oh, Satunya itu FIK Peduli. FIK Peduli itu juga Sekama juga. Oh, oke. Karena Sebar dan Dondar udah berjalan, untuk kepanitiaannya kan berarti dari anggota Sosma Sekama ya. Iya. Tapi itu kepanitiaannya tuh pure yang semua anak Sosma ikut jadi panitia atau ada delegasi-delegasinya sih, Kak? Oh, enggak, soalnya kan itu kan banyak juga ya Kak anak sosmanya. Jadi buat sebar itu cukup delegasi 2 orang per ormawa. Terus FIK Peduli itu juga 2 orang per ormawa. Nah, buat donor darah itu baru semua anak sosma itu ikut jadi kepanitiaan. Kalau berdasarkan pengalaman nih, lebih seru rame-rame apa delegasi aja sih, Kak, untuk kepanitiaannya? Kalau buat serunya sih seru rame-rame sih Kak, soalnya kan bisa kenal sama sosma yang lain juga yang sekama. Oke, kalau untuk kepanitiaannya dari 8 ormawa Kama itu yang ikut kepanitiaan itu ada berapa ormawa dan ormawa apa aja? Kalau buat departemen yang ada sosmanya itu cuma ada 5 Kak. Itu tuh ada HMP fisioterapi, HMP gizi, HMP keperawatan, HMP Kesmas sama UBPN. UBPN sendiri ada 2 bidang dari Tinkes sama Pengmas. Oh, oke, berarti dari UPPM nyerahin 2 bidang ya, Kak, untuk ikut sebagai kepanitiaan. Oke. Berarti karena LPM dan DPM nggak punya bidang sosma, jadinya nggak ikut kepanitiaan. Betul. Oke, terus kalau untuk kan tadi tuh udah 2 program Sabar dan Dondar udah berjalan. Terus untuk program kerja yang belum berjalan tuh kira-kira berjalannya kapan sih, Kak, Kalau buat yang pelaksanaannya? Oh ya, pelaksanaan proker yang belum berjalan itu, yang pertama itu ada PPO. PPO itu ada di bulan Juli besok. Terus selanjutnya ada FIK Peduli itu waktunya kondisional Kak, tidak ada batas waktunya. Terus sama pesan desa itu juga kondisional. Oke. Kalau untuk PPO aku dengar-dengar kemarin udah ini ya submit proposal. Iya betul. Untuk kepanitiaannya PPO ada berapa orang, Kak? Kalau buat PPO sendiri ada 15 orang, itu dari BEM. Oke, terus untuk FIK Peduli tadi berarti open donasi. Iya. Nah, untuk sasaran donasinya tuh kemana sih, Kak? Buat tujuan utamanya kan itu buat korban bencana Kak. Terus kalau misalkan tidak ada bencana, jadi kita buat plan B itu buat ke panti asuhan. Oke, kalau untuk penyalurannya dari teman-teman sosma langsung menyalurkan ke tempat bencana atau ke panti terkait atau ada lembaga yang mewadahi sih, Kak? Kalau itu melihat dari kondisinya ya Kak, misalnya itu bencananya itu ada di sekitar Solo Raya, mungkin masih bisa dijangkau, kita akan ke sana secara langsung. Tapi kalau itu bencananya di luar dari UMS, itu nanti kita salurkan lewat Legismu. Oke, berarti bekerja sama dengan legislatif. Iya. Oke. Terus tadi juga aku ingat nih ada pesan desa ya, Kak? Iya. Kalau bedanya PPO sama pesan desa tuh apa sih? Kalau buat PPO itu kan dari UNIF ya kan, ikannya pengertian dari UNIF. Kalau pesan desa itu kita di desa binaan, jadi kita nggak selalu untuk ke penyuluhan, tapi bisa juga kita mengikuti TPA di sana, kayak belajar bareng adik-adik TPA, terus bisa juga penyuluhan juga atau penelitian atau apa gitu. Oke, berarti misal kalau yang itu yang adik-adik TPA nih, itu narasumbernya dari Sosma sendiri apa ada undang pembicara? Iya Kak, kalau dari itu biasanya dari sosmed sendiri kayak penyuluhan, bisa diisi tentang penyuluhan tentang PHBS atau apa gitu, nanti kita ada demonstrasinya buat cuci tangan yang benar atau gimana, terus nanti selain itu juga games atau yang lain gitu. Oke. Berarti yang jadi panitianya Sosma sendiri atau bareng anak-anak BEM nih? Kalau itu buat itu mungkin dari sosma aja kan 5 orang itu, terus nanti nambah dari departemen lain mungkin 5 orang, jadinya 10 orang.
Oh, tapi ada ketentuan khusus nggak sih buat ikutan bareng sosmed tuh? Enggak sih, itu yang minat tertarik itu bisa langsung jadi. Oh, berarti kayak yang mau aja. Uy, gas. Oh, oke, sip. Nih selanjutnya nih ada beberapa pertanyaan Kak dari question box yang udah kita bikin di story Instagram. Aku langsung lanjut aja ya. Pertanyaan yang pertama itu ada, gimana sih cara Sosma mengukur dampak dari program-program yang sudah terlaksana? Oke, itu buat mengukurnya kita lihat dari beberapa hal, yang dari antusiasme masyarakat sama feedbacknya masyarakat. Jadi kan kayak sebar kemarin, kita lihat dari responnya masyarakat itu, kita kan memberikan takjil, terus buat masyarakat juga bisa buat berbuka di perjalanannya, terus buat donor itu dari masyarakat pendonor itu dari tahun ke tahunnya itu naik Kak. Jadi kita lanjutin program itu. Oke, berarti program kerjanya Sosma ini cukup berdampak ya Kak? Iya betul, buat masyarakat. Oke. Terus pertanyaan selanjutnya, gimana cara Departemen Sosma menjaga kekompakan tim? Oke, buat itu mungkin saling menjaga komunikasi. Jadi kan selain komunikasi secara online itu, nanti kita juga keluar keluar sekedar cari makan atau keluar bareng jalan-jalan gitu Kak. Oke, kalau jalan-jalan gitu nih, biasanya kan kayak aku mau nanya deh, biasanya jalan-jalan itu habis rapat atau emang sengaja diagendakan untuk jalan-jalan? Kalau biasanya tuh habis rapat cuma buat sekedar makan aja. Terus kalau misalnya malam minggu ada waktu luang, kita buat jalan-jalan bareng. Oke, kalau lagi jalan-jalan biasanya selalu full tim apa ada yang izin juga sih Kak? Kadang juga ada yang izin juga sih Kak. Oke, berarti nggak selalu kompak. Maksudnya nggak selalu lengkap. Iya, kadang ada yang izin pulang gitu-gitu. Oke, siap-siap. Nih, terus selanjutnya ada pertanyaan ketiga, keempat. Gimana cara Departemen Sosma dapat menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dengan potensi yang dimiliki oleh mahasiswa FIK? Oke, buat sebagai jembatan itu mungkin dari masyarakat sendiri itu kan membutuhkan edukasi, terus membutuhkan bantuan secara langsung juga. Terus sedangkan dari mahasiswa FIK UMS ini mempunyai potensi yaitu public speaking, terus punya ilmu kesehatan. Jadi untuk Susma ini di tengah-tengahnya buat jembatan menghubungkan antara masyarakat dengan mahasiswa FIK. Itu nanti bisa melakukan pengabdian kepada masyarakat tentang kesehatan yang ada, yang dibutuhkan di desa tersebut mungkin. Oke, jadi berarti mahasiswa FIK ini walaupun cuma kayak tentang kesehatan, tapi tetap bisa berpotensi untuk masyarakat ya Kak? Iya, Oke, oke. Oh ya nih ada yang ketinggalan ternyata pertanyaannya. Pertanyaan terakhir dari question box itu ada, apa pesan kamu untuk mahasiswa FIK yang ingin berkontribusi di bidang sosial tapi masih bingung harus mulai dari mana? oke, pesan aku buat teman-teman mungkin bisa dimulai dari hal kecil dulu ya, atau mungkin buat hari kosong atau di weekend itu, daripada teman-teman main HP atau tidak berfaedah, mungkin bisa mencoba hal baru dengan mengikuti volunteer kegiatan masyarakat yang lain, terus nanti bisa lebih berdampak. Oke, berarti mungkin sebelum mulai ikut langsung berperan nih, langsung berdampak jadi volunteer. Mungkin sebelumnya bisa ikut kegiatan-kegiatan kemasyarakatan juga gitu ya Kak? Iya, mungkin bisa ikut. Jadi peserta. Iya, benar. Oke, berarti nanti tahapannya kalau udah jadi peserta terus udah belajar banyak bisa ikutan jadi volunteer Volunteer. atau jadi panitia intinya gitu. Iya. Pertanyaan dari question box udah segitu aja Kak. Tapi aku pengen tahu dong, buat ini pertanyaan penutup aja sih. Rate
masuk departemen sosma berdasarkan pengalamannya Kak Tia sendiri tuh berapa sih? Berapa dari 10? Oke, menurutku dari pengalamanku 10/10 Kak. Kenapa, boleh dijelasin nggak alasannya? Karena kalau dari aku sendiri tuh kan ya sejalan dengan prodi Kesmas yang pengabdian masyarakat itu. Terus selain itu kan Sesma juga selalu mencari desa, terus terjun langsung ke masyarakat buat berbagi takjil, buat pengabdian masyarakat gitu-gitu. Oke, berarti banyak waktu barengnya gitu ya. Betul. Oke nih, kalau kata orang-orang ya, pertanyaan last but not least. Apa sih harapannya Kak Tia untuk departemen sosma ke depannya? Oke, harapanku buat Departemen Sosma sendiri itu semoga tetap semangat dan kompak sampai akhir periode. Dan dari buat teman-teman nih tahun depan jangan lupa daftar Sosma. Oke, siap. Jangan lupa daftar sosma ding. Oke, kayaknya udah pertanyaannya itu aja. Kalau dari tadi ada yang mau disampaikan lagi nggak? Cukup. Oke, kalau itu sekian pembahasan kita tentang Departemen Sosma hari ini. Terima kasih untuk Katia udah mau ikut sharing-sharing bareng kita di sini. Untuk waktunya terima kasih. Terus semoga obrolan kita tadi dapat memberikan informasi dan pengetahuan yang lebih mendalam tentang Departemen Sosma yang ada di BEM UMS 2025. Oke, kalau udah langsung aja aku tutup sesi podcast hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah mendengarkan sampai akhir. Jangan lupa ditunggu episode kita selanjutnya. Sekian dari aku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.